Ya, balas serangan Zionis Israel, pejuang Hizbullah hancurkan kendaraan milik militer Israel. Puluhan drone Hizbullah menghantam tank militer Israel. Balas serangan Zionis Israel, pejuang Hizbullah hancurkan kendaraan milik militer Israel. Puluhan drone Hizbullah menghantam tank Merkava 4 milik Zionis Israel. Meski telah dilengkapi alat penangkal drone, tank IDF berhasil dihancurkan dengan peledak anti-tank PG-7 asal Rusia. Pejuang Hizbullah juga melakukan serangan menggunakan drone ke pasukan Zionis Israel. Serangan yang dilakukan oleh pejuang Hizbullah di Balat Lebanon Selatan untuk mengusir pasukan Israel dari kependudukannya. Serangan roket pejuang Hizbullah juga menargetkan militer Israel di Kantara, Lebanon Selatan. Roket-roket Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel yang terus melanggar perjanjian perdamaian dan menghancurkan rumah di desa-desa di Lebanon Selatan. Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres.
Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Beredar video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berolahraga di sebuah pusat kebugaran. Sebelumnya Netanyahu didiagnosa mengalami kanker prostat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membagikan kegiatan berlatih di pusat kebugaran di akun media sosialnya. Netanyahu melakukan gerakan pull down dan mengangkat beban. Dalam video Netanyahu tampak bugar. Netanyahu kemudian menyempatkan diri makan 2 butir telur rebus dan segelas air putih. Padahal Netanyahu didiagnosa kanker prostat. Netanyahu sempat bercanda menyinggung video AI soal dirinya yang viral dirilis di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sebelumnya Netanyahu mengungkapkan dirinya mengidap kanker prostat stadium awal. Dirinya kemudian mengklaim telah jalani operasi untuk mengangkat kanker tersebut. Pengumuman kanker prostat ditunda 2 bulan karena khawatir munculnya propaganda palsu terhadap Israel. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Anggota Kongres Amerika Serikat Yasamin Ansori mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Pengajuan ini dilakukan setelah Hegseth sebelumnya dicecar di sidang Komite Angkatan Bersenjata hari Rabu. Anggota Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Yasamin Ansori, mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Melalui akun media sosial X-nya, Ansori mengatakan bahwa dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata, Hegseth tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan terkait perang di Timur Tengah. Hegseth juga disebut tidak bisa bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya. Testified this week before the House Armed Services Committee. If you haven't watched it, I would definitely check it out. He could not answer basic questions about how much this war has cost American taxpayers. He could not answer or take accountability for the war crimes that he has committed, and he could not answer questions about what sort of plan there is moving forward, what the strategy is, and what the end game is. There's a reason I've introduced articles of impeachment against Secretary Hegseth. There are 6 articles, and I urge. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan pasukan AS terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat memfokuskan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan pasukan Amerika menaiki helikopter dan lepas landas. Sementara beberapa kapal terus berpatroli di perairan Selat Hormuz. Mereka juga menahan sejumlah kapal dari negara lain yang hendak melintas.